Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Tentunya Bapak harapkan dalam keadaan baik. Anak-anak tentu ingat yel-yel yang pernah Bapak sampaikan. Apa kabar? Alhamdulillah masih semangat, Allahu Akbar. Baik, jumpa lagi dengan Pak Muhtar pada MTS Negeri 1 Batanghari, di mana pada kesempatan ini di tengah wabah COVID-19, tentunya pada tahun ajaran 2020 dan 2021 ini kita tetap melaksanakan proses pembelajaran secara daring. Tentunya anak akan tumbuh semangat belajar, aktif dan kreatif, sehingga proses dan tujuan pembelajaran akan tercapai. Baik, tentunya mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 8 yang pada kesempatan ini kita akan mempelajari bab 1, iman kepada kitab-kitab Allah. Tentunya anak-anak di kelas 7 sebelum naik kepada kelas 8 sudah mendengar, sudah mempelajari secara selayang pandang iman kepada kitab-kitab Allah. Tentunya pada kelas 8 ini kita akan memahami dan memperdalam tentang iman kepada kitab Allah ini lebih mendetil lagi. Maka pada kesempatan ini akan Bapak sampaikan kompetensi dasar yang kita harapkan dari iman kepada kitab-kitab Allah ini. Pertama, meyakini adanya kebenaran kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menampilkan perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah memahami hakikat beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang keempat, meyakini dari berbagai sumber tentang kebenaran dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang berbahagia, tentunya sambil mendengar, sambil mencatat dan memperhatikan agar supaya pertemuan kita hari ini mendapat pengetahuan yang baru dengan cara dan sistem yang baru. Maka oleh sebab itu langkah yang berikutnya akan Bapak jelaskan kepada iman kepada kitab-kitab Allah. Di mana kita beriman kepada kitab Allah, meyakini sepenuhnya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitabnya melalui malaikat, diteruskan kepada rasul-rasul Allah sebagai pedoman hidup baik dunia maupun akhirat kepada umatnya, sehingga menjadi pegangan hidup yang sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang artinya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya selagi kita berpegang kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang berbahagia, kemudian langkah berikutnya adalah kitab-kitab yang wajib kita imani. Maka pada hakikatnya kitab-kitab Allah banyak, ada 104 kitab yang diturunkan Allah kepada umatnya. Namun yang wajib kita imani itu ada 4 kitab. Yang pertama adalah kitab Zabur, di mana kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud untuk umatnya dan di zaman Nabi Daud. Kemudian juga yang kedua adalah kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa, di mana sebagai pedoman hidup, pedoman ajaran yang disampaikan kepada Musa kepada umatnya untuk umatnya Nabi Musa. Kemudian berikutnya adalah kitab Injil. Injil adalah diturunkan kepada Nabi Isa melalui malaikat dan dipedomani dan untuk pedoman dari umat Nabi Isa.
Kemudian yang keempat adalah, yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kitab-kitab yang sebelumnya, kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Zabur adalah belum lengkap seperti yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Oleh karena itu Al-Quran adalah penyempurna dari semua kitab-kitab sebelumnya, sehingga Allah tidak akan menurunkan lagi kitab setelah Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir, Al-Quran begitu juga. Maka oleh sebab itu kesempurnaan Al-Quran dibandingkan kitab-kitab lain lebih sempurna dan lebih lengkap isi kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran. Maka oleh karena itu ada 5 pokok isi kandungan Al-Quran. Yang pertama tentang tauhid, yang kedua tentang ibadah, kemudian janji dan ancaman, hukum-hukum dan peraturan dalam kehidupan manusia, baik hubungan kepada Allah maupun kepada manusia maupun kepada lingkungannya. Kemudian adalah kisah-kisah dan riwayat nabi-nabi, baik itu yang menceritakan tentang kenikmatan surga maupun bagaimana sisa yang ada di dalam neraka. Maka itulah pokok isi dari Al-Quran. Ada 5 isi pokoknya. Kemudian banyak kelebihan Al-Quran dari kitab-kitab yang lain. Kelebihan Al-Quran tentu Al-Quran lebih sempurna, sehingga Al-Quran lebih sempurna isi, baik pun asbabun nuzul turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad yang lebih kurang 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Maka oleh sebab itu turunnya Al-Quran bertahap-tahap sesuai dengan peristiwa dan kejadian yang pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak yang berbahagia, tentunya pada kesempatan ini ada lagi kita akan membahas masalah fungsi dan tujuan dari Al-Quran itu sendiri. Maka fungsi Al-Quran adalah, yang pertama adalah penyempurna dari kitab-kitab yang sebelumnya, sehingga umat di zaman Nabi Muhammad SAW lebih sempurna ajarannya yang baik kaitan hubungan kepada Allah, hubungan kepada manusia maupun kepada lingkungan. Di samping kita meyakini, mengimani Al-Quran, kitab-kitab yang lain juga, tentunya kita harus mempelajari, kita harus memahami, kita harus mampu menafsirkan sehingga berpedoman pada Al-Quran dan ajaran Al-Quran. Tentunya memiliki pengetahuan, baik segi membacanya, harus mempelajari hukum-hukum dan bacaan-bacaannya, kemudian menerjemahkan Al-Quran itu sendiri, tentunya mempunyai ilmu-ilmu yang harus kita pelajari, yang kita lengkapi, yang kita kenal dengan ilmu tafsir hadis, kemudian ilmu tajwid, dan ilmu-ilmu yang mendukung terhadap memahami Al-Quran itu sendiri. Sehingga sebagai umat Islam, anak-anak yang hari ini belajar, nanti tentunya menjadi yang sesungguhnya yang lebih sempurna lagi. Maka di samping kita betul meyakini bahwa Al-Quran itu adalah diturunkan Allah melalui malaikat Jibril sampaikan Nabi Muhammad, tentunya harus kita berdomani ajaran hukum yang terdapat di dalamnya sesuai dengan janji Rasulullah SAW. Kita tidak akan tersesat selama-lamanya selagi kita berpegang kepada Al-Quran. Itulah anak-anak yang berbahagia. Untuk pertemuan ini nanti kita akan lanjutkan dengan pertemuan-pertemuan yang akan datang. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Mudah-mudahan Bapak doakan kepada anak-anak, rajinlah membaca, memahami baik itu Al-Quran maupun pengetahuan-pengetahuan yang berkaitan dengan pelajaran akidah akhlak ini. Tentunya pada akhir dari pertemuan kita, harapan kita adalah sikap dan perilaku kita merubah menjadi manusia yang beriman, manusia yang berakhlak, mudah berbudi pekerti, kemudian taat kepada Allah dan sopan santun kepada sesama, kemudian tunduk dan patuh kepada Allah,
dan berbakti kepada kedua orang tua. Demikian atas segala perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.